Di video kali ini, gua akan jelasin gimana caranya buka rekening saham di sini dengan modal awal cuman 100.000. Banyak banget yang nanya, beli saham itu di mana? Caranya gimana? Pakai aplikasi atau enggak? Dan lain-lain. Bagi elu yang punya pertanyaan kayak gitu, coba tonton video ini sampai habis. Gue mau jawab dulu pertanyaan yang tadi. Beli saham di mana? Di perusahaan sekuritas. Caranya gimana? Nanti gue jelasin. Pakai aplikasi atau enggak? Pakai. Semudah lu pakai aplikasi kayak Gojek, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Tapi sebelum itu, bagi elu yang baru pertama kali nonton channel ini, gue ucapin selamat datang di channel Saham dari Nol. Di dalam channel ini, gue sharing ke elu semua yang gue tahu tentang saham dari dasar banget. Kayak apa itu saham, untungnya dari mana, risikonya apa, cara analisisnya seperti apa, dan lain-lain. Dan gue juga membahas laporan keuangan dari mulai cara downloadnya sampai cara bacanya kayak gimana. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video selanjutnya. Oke, lanjut. Berdasarkan artikel dari CNBC, jumlah investor saham itu baru sekitar 2 juta orang. Kalau kita bandingin sama jumlah orang usia produktif alias orang dewasa gitu ya, di Indonesia yang banyaknya sekitar 190 juta orang, 2 juta itu cuman sekitar 1% dari populasi. Jadi kalau misalnya ada 100 orang dalam satu ruangan yang sama, yang udah jadi investor saham itu cuman 1. Sementara 99 orang sisanya belum. Atau bahkan mungkin nggak tahu sama sekali tentang saham. Makanya mereka nanya, beli saham itu di mana, caranya gimana, dan lain-lain. Elu jangan malu kalau punya pertanyaan kayak gitu, karena itu adalah hal yang wajar. Balik lagi ke topik. Di mana sih tempat beli saham? Jawabannya adalah di perusahaan sekuritas. Bisa nggak lewat Indomaret, Alfamart, atau langsung transfer gitu ya lewat ATM ke perusahaan terkait? Jawabannya nggak bisa. Mau lu langsung ke kantornya, ketemu direkturnya sambil bawa uang sekarung pun, nggak akan bisa. Lu kalau mau beli saham, harus lewat yang namanya perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu apa? Mudahnya, perusahaan ini akan menjembatani lu semua yang mau beli saham perusahaan. Perusahaan apapun itu, yang sifatnya terbuka alias bisa kita beli. Dan sifatnya wajib. Lu mau nggak mau harus lewat jembatan ini. Nggak bisa tuh loncat langsung. Nah, kan lu udah tahu nih, kalau mau beli saham harus lewat perusahaan sekuritas. Harus lewat jembatan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, gimana sih caranya lu bisa dapat akses ke jembatan itu, ke sekuritas itu? Caranya adalah dengan mendaftarkan diri ke perusahaan sekuritas tersebut untuk dibuatkan akun oleh mereka. Supaya lu terdaftar nih, supaya lu bisa melakukan jual ataupun beli saham perusahaan yang lu mau. Untuk mendaftarkan diri ke sekuritas, lu cuma butuh 4 hal, yaitu KTP, NPWP, buku tabungan, dan uang untuk deposit awal. Yang pertama KTP. KTP mah lu udah pada punya semua ya, yang di atas 17 tahun. NPWP, bagi yang belum punya ya nggak apa-apa. Buku tabungan, pasti lu punya semua lah ya. Yang terakhir, uang. Dari keempat syarat ini, yang paling sulit dipenuhi biasanya yang nomor 4, yaitu uang. Uang deposit awal. Alasannya ada yang bilang kemahalan lah kalau 10 juta mah. Dan alasan lainnya, misalnya masih bingung mau pilih sekuritas mana yang paling baik. Nah, ternyata gue baru menyadari ada sebuah life hack di mana lu bisa buka akun di sekuritas dengan modal hanya 100.000. Dan yang paling penting, pilihan sekuritasnya ada banyak banget. Kayak misalnya BCA Sekuritas. Itu harusnya setoran awalnya tuh 3 juta kalau lu lihat di webnya. Tapi dengan pakai cara ini, lu bisa daftar di BCA Sekuritas dengan hanya ngeluarin setoran awal 100.000 doang. Dan akan dibimbing sampai akunnya jadi. Sampai lu bisa transaksi jual dan beli saham. Menarik banget kan? Caranya adalah dengan ikut yang namanya SPM, alias Sekolah Pasar Modal. Jadi, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan para sekuritas untuk ningkatin jumlah investor di Indonesia. Biar nggak cuma 1% lagi nih. Biar semakin banyak orang yang dapat manfaat dari pasar modal. Sekolah pasar modal itu lebih kayak seminar singkat yang durasinya sekitar 2-3 jam gitu. Di situ lu akan diajarin basic tentang saham, dan setelah lu selesai melaksanakan SPM itu, lu akan menjadi salah satu investor di pasar modal. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi, setelah lu mendaftarkan diri untuk ikut sekolah pasar modal, lu akan dimintain uang 100.000. Dan disuruh ngelengkapin berkas oleh perwakilan dari masing-masing sekuritas.
Supaya ketika elu sedang mengikuti SPM ini, berkas elu itu langsung diurusin oleh perwakilan sekuritas untuk dibuatkan akun oleh sekuritas tersebut. Jadi sekitar 1 hari sampai 1 minggu kemudian, akun tersebut harusnya udah jadi. Dan elu otomatis udah terdaftar jadi salah satu investor di pasar modal. Menurut gua, ini cara yang paling mudah dan murah yang bisa lu tempuh untuk menjadi salah satu investor. Mudah karena berkas lu diurusin langsung sama perwakilan sekuritas sampai jadi. Dan murah karena lu bayarnya di awal itu cuman 100.000. Cuman seharga 2 paket panas 2 McD. Dan sebenarnya 100.000 itu nggak hilang. Karena nanti 100.000 itu akan jadi saldo awal di rekening saham lu. Bisa dipakai buat beli saham, atau ditarik lagi ke rekening bank biasa yang lu punya. Jadi sebetulnya bisa dibilang gratis sih sekolah pasar modal itu. Jadi manfaatnya SPM ini menurut gue besar banget. 1, lu ikut seminar saham pemula dengan gratis. Yang kedua, nah ini yang paling penting. Lu jadi punya akses ke perusahaan sekuritas, alias jembatan yang tadi gue bilang. Jadi lu sekarang udah sah nih, bisa beli ataupun jual saham. Karena kalau mau beli saham kan tempatnya di perusahaan sekuritas. Sekarang lu udah punya akun di sekuritas. Oke, langsung aja ya. Cara ikut SPM-nya gimana? Lu semua pasti punya Instagram. Kalau nggak punya ya nggak apa-apa juga sih. Terus follow akun @idx_event. Karena biasanya di sini 2 atau 3 hari sekali suka ngepost informasi tentang SPM yang diadakan oleh sekuritas. Kayak misalnya ini nih. Mereka ngepost di awal bulan April bahwa akan ada sekolah pasar modal periode April 2021. Lu slide ke gambar selanjutnya, langsung tuh ada list sekuritas yang mengadakan sekolah tersebut dan link pendaftarannya. Misalnya BNI Sekuritas ngadain SPM tanggal 5/12/1926. Link pendaftarannya di bit.ly/BNIS-SPM. Dan ada kontak personnya. Ini si Kadina ini. Dan di bawahnya tercantum tuh bahwa butuh bayar 100.000, tapi 100.000 itu akan langsung jadi saldo investasi awal. Seperti yang tadi gue bilang. Dan juga ada door prize, yaitu kalau lu sangat-sangat beruntung orangnya. Yang ngadain di bulan April, itu ada BNI Sekuritas, MNC Sekuritas, BCA, Philip, Trimegah, Sukor, Korea Investment, Panin, Samuel, RDK, CGSI IMB, Indo Premier, Sinarmas, dan RHB Sekuritas. Ada banyak banget kan sekuritas yang ngadain? Dan cuman 100.000 semuanya. Kalau lu daftar lewat webnya langsung, lu pertama nggak dibimbing sampai jadi akunnya. Dan yang kedua, depositnya kemungkinan di atas 100.000. Jadi SPM ini adalah celah bagi lu yang mau mulai belajar investasi saham dengan modal yang minim. Tapi masalahnya adalah, kuota dari masing-masing sekuritas itu terbatas. Makanya lu cepet-cepet follow akunnya dan cek secara berkala postingan Instagram dari @idx_event. Udah deh, begitu doang caranya untuk ikut sekolah pasar modal. Gampang banget kan? Selanjutnya gue akan coba jawabin pertanyaan yang sering ditanya mengenai sekuritas. Bagaimana cara memilih sekuritas yang baik? Sekuritas yang baik menurut gue adalah sekuritas yang terdaftar di OJK. Jadi aman uang kita dan segala transaksi yang kita lakukan. Untuk jadi pertimbangan, mungkin lu mau cari yang fee jual belinya rendah, ya lu tinggal riset sendiri. Yang paling kecil fee-nya sekitar 0,15% dan kalau jual 0,25%. Tapi gue sendiri nggak masalah dengan besar kecilnya fee jual beli, karena gue bukan orang yang melakukan transaksi setiap hari. Kalau untuk tampilan aplikasi, mana yang paling bagus? Itu lu harus riset sendiri di YouTube misalnya. Karena nggak mungkin gue jelasin di video ini satu-satu, karena ada banyak banget sekuritasnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kalau kita beli saham perusahaan yang berbeda, cukup hanya butuh 1 akun sekuritasnya? Jawabannya, iya. Dengan 1 sekuritas, lu otomatis udah terhubung sama seluruh perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia. Lu bisa pilih semua saham yang lu mau. Pernah ada yang nanya juga, kalau mau beli saham Bank BRI, harus pakai sekuritas Bank BRI juga nggak ya? Jawabannya enggak. Lu mau pakai BCA Sekuritas, terus mau beli saham Bank Mandiri, itu juga bisa. Dan bukan cuma bank ya, lu mau beli saham di sektor properti, tambang, dan lain-lain, itu hanya butuh 1 sekuritas aja. Itu jual belinya online, bisa dari HP kan ya? Jawabannya bisa. Nanti lu setelah punya akun di sekuritas, akan dikasih username dan password untuk login ke dalam aplikasi sekuritas mereka.
Dengan via HP aja, lu udah bisa jual dan beli saham. Di dalam aplikasinya, memang nanti pencetannya atau tombolnya ya pasti beda-beda. Tapi kalau lu selama ini bisa pakai aplikasi Gojek atau Tokopedia atau Shopee sehari-harinya, gue sangat yakin lu akan paham cara pakai aplikasi sekuritas. Next, punya akun sekuritas lebih dari satu apakah bisa? Bisa. Lu mau pakai 20 juga bisa. Cuman buat apa? Apakah deposit awal bisa digunakan untuk transaksi? Dan apakah deposit awal ada yang tertahan? Gua ingetin sekali lagi, bisa. Bisa digunakan untuk transaksi, untuk jual beli saham. Dan nggak ada saldo yang tertahan. Itu menurut pengalaman gua. Next. Misalnya kalau daftar di Bank Mandiri Sekuritas, apakah akan aman dana kita? Nah, ini penting nih. Jawabannya aman. Karena sebenarnya dana lu itu letaknya bukan di Mandiri Sekuritas, tapi namanya di bank kustodian. Gampangnya bank ini tuh yang menampung uang-uang lu. Jadi sekalipun Mandiri Sekuritas ada skandal lah atau apalah, uang lu akan tetap aman karena Mandiri Sekuritas itu nggak megang dana yang lu punya. Makanya dari awal pastiin sekuritas tersebut terdaftar di OJK. Bang, kalau buka BCA Sekuritas, apakah kita kena biaya bulanan? Jujur gue nggak pakai BCA Sekuritas. Tapi dari beberapa sekuritas yang gue punya, itu sama sekali nggak ada biaya bulanan. Next, Bang bisa nggak buat akun sekuritas dulu, tapi top up-nya 2 bulan ke depan? Sepengalaman gue, lu mau top up 2 tahun ke depan, juga nggak masalah. Karena gue pernah tuh dulu bikin akun di sekuritas pas lulus SMA, terus gue baru top up-nya lagi pas pertengahan gue kuliah. Ternyata masih bisa dan akunnya gue cek nggak mati sampai sekarang. Bang, kalau untuk pemula, bagusnya yang mana bang? Dengan budget yang minim. Nah, kalau lo ikut SPM, lo bisa milih mau sekuritas apa dengan budget yang sama, yaitu 100.000. Jadi, lo tinggal riset-riset aja tuh di YouTube atau Google tentang sekuritas tersebut sebelum lo ikut SPM-nya. Apa bedanya kalau kita menyertakan NPWP dan tidak menyertakan NPWP? Gue akan jawab manfaat NPWP sendiri ada banyak banget. Salah satunya adalah yang mencantumkan NPWP akan dipotong pajak lebih rendah daripada orang yang nggak mencantumkan NPWP. Bagi elu yang belum bisa menyertakan NPWP, nggak usah khawatir, karena nanti bisa nyusul si NPWP-nya. Menurut gue, bikin aja sekuritasnya dulu sambil terus elu belajar. Bang, untuk mengetahui jumlah saham yang kita punya lewat aplikasi ya? Iya, nanti akan masuk ke dalam portofolio lu alias rapot dari saham-saham yang lu punya. Gue mau cerita sedikit. Jadi ada 3 tombol favorit gue dalam aplikasi sekuritas, yaitu tombol buy, sell, dan portofolio. Apapun sekuritasnya, gimana pun tampilan aplikasinya, lu secara umum cari tahu aja letak tombol buy di mana untuk beli saham, tombol sell di mana untuk jual saham, dan tombol portofolio di sebelah mana untuk ngecek status saham yang lu punya. 3 tombol itu adalah tombol favorit gue dalam aplikasi sekuritas. Udah, segitu dulu. Semoga video ini merangsang elu bagi yang belum jadi investor saham untuk mendaftarkan diri ke perusahaan sekuritas. Dan bagi yang udah jadi investor saham, ini ada satu komentar yang menurut gua sangat bisa terjadi. Komentarnya dari Dimini Pabo. Agak out of topic, tapi kepikiran, kalau beli saham terus dibiarin sampai lupa, terus akhirnya kita mati, gimana? Wek. Keluarga nggak ada yang tahu juga, rugi dong. Menurut gua, ini sangat bisa terjadi, mengingat baru 1 dari 100 orang usia produktif yang udah jadi investor saham. Jadi, minimal pastikan keluarga lu udah tahu bahwa ada tempat yang namanya perusahaan sekuritas. Dan berpesanlah pada mereka semua, kalau lu meninggal, coba cek ke perusahaan sekuritas. Siapa tahu lu meninggalkan warisan yang cukup banyak. Videonya gua akhiri sampai sini, pesan gua tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.